Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tentang perawatan bayi dalam inkubator. Inkubator bayi adalah alat biomedis yang memberikan kehangatan, kelembaban, dan oksigen, di mana seluruh lingkungannya terkontrol dan diperlukan oleh bayi yang baru lahir. Semuanya ada 4. Yang pertama, menciptakan suhu kamar yang optimal sesuai dengan kebutuhan bayi. Yang kedua, mencegah infeksi. Yang ketiga, menciptakan konsentrasi oksigen yang sesuai dengan kebutuhan bayi. Yang keempat, memenuhi kelembaban yang dibutuhkan untuk lingkungan bayi. Berikut adalah fungsi inkubator. 1. Untuk memanaskan suatu benda atau zat. 2. Untuk mempertahankan kondisi suhu. Ketiga, untuk menghangatkan bayi. Keempat, membantu penelitian pertumbuhan bakteri. Manfaat penggunaan inkubator pada bayi, khususnya pada bayi prematur, yang pertama adalah menjaga suhu tubuh bayi. Pada bayi prematur tidak memiliki jaringan lemak yang cukup untuk mereka mengontrol dan mengatur suhu tubuh mereka dengan baik, sehingga segera kita masukkan mereka ke dalam inkubator yang tujuannya untuk mereka terhindar dari udara dingin setelah mereka lahir. Selain untuk menjaga suhu tubuh mereka, inkubator juga digunakan untuk melindungi bayi supaya tidak terkena infeksi dan juga zat-zat penyebab alergi lainnya. Yang kedua ada memberikan oksigen. Pada bayi yang terlahir prematur dapat mengalami gangguan pada saluran pernafasannya sehingga rentan untuk kekurangan oksigen. Di dalam inkubator terdapat alat bantu napas yang bisa digunakan oleh bayi untuk meningkatkan kadar oksigennya. Yang ketiga itu ada memantau kondisi bayi. Pada bayi prematur sangat memerlukan pemantauan khusus atau perhatian khusus. Jadi di dalam ruang NICU bayi dimasukkan ke dalam inkubator supaya dokter dan perawat dapat menghitung atau memantau kadar oksigen, menghitung atau mengukur detak jantung, suhu tubuh, dan juga tekanan darah. Yang terakhir, yang keempat adalah mengobati penyakit kuning. Pada bayi prematur lebih mudah atau cenderung terkena penyakit kuning, sehingga kita memasukkan dalam inkubator supaya mereka mendapatkan terapi sinar atau fototerapi yang tujuannya untuk mengurangi jumlah pigmen kuning atau bilirubin pada tubuh bayi. Indikasi pasien bayi dirawat dalam inkubator. Yang pertama, bayi kurang bulan, sehat atau sakit. Yang kedua, bayi kecil kurang dari 2000 gram, sehat atau sakit. Yang ketiga, bayi lebih dari 2000 gram, keadaan sakit, terutama sulit bernapas. Yang keempat, bayi yang mengalami operasi atau pasca operasi sebelum pemulihan. Pengaturan suhu inkubator ada 4 bagian menurut sumber Asrining 2003 tentang perawatan bayi resiko tinggi. Yang pertama, yaitu bayi dengan berat badan 1.500 gram pada umur 0-24 jam dengan suhu 34-36 derajat Celcius. Pada umur 2-3 hari, yaitu dengan suhu 33-35 derajat Celcius. Pada umur 4-7 hari, yaitu dengan suhu 33-34 derajat Celcius. Dan pada umur 8 hari, yaitu dengan suhu 32-33 derajat Celcius. Yang kedua, pada bayi dengan berat badan 1.501 sampai 2.000 gram pada umur 0-24 jam dengan suhu 33-34 derajat Celcius. Pada umur 2-3 hari dengan suhu 33 derajat Celcius. Pada umur 4-7 hari, yaitu dengan suhu 32-33 derajat Celcius. Dan pada umur 8 hari, yaitu dengan
suhu 32 derajat Celcius. Ketiga, pada bayi dengan berat badan 2100 sampai 2500 gram pada umur 0 sampai 24 jam dengan suhu 33 derajat Celcius. Pada umur 2 sampai 3 hari yaitu dengan suhu 32 sampai 33 derajat Celcius. Pada umur 4 sampai 7 hari yaitu dengan suhu 32 derajat Celcius, dan pada umur 8 hari yaitu dengan suhu 32 derajat Celcius. Dan yang keempat atau yang terakhir yaitu bayi dengan berat badan lebih dari 2500 gram pada umur 0 sampai 24 jam dengan suhu 32 sampai 33 derajat Celcius. Pada umur 2 sampai 3 hari yaitu dengan suhu 32 derajat Celcius. Pada umur 4 sampai 7 hari yaitu dengan suhu 31 sampai 32 derajat Celcius, dan pada umur 8 hari yaitu dengan suhu 32 derajat Celcius. Tipe-tipe inkubator bayi. Yang pertama ada inkubator tertutup. Inkubator bayi jenis ini memiliki sistem penyaringan yang dapat meminimalisir resiko terjadinya infeksi pada bayi. Sistem ini juga mencegah terjadinya penurunan kelembaban di dalam tabung inkubator. Yang kedua, ada inkubator terbuka. Bagian atas inkubator tidak dilengkapi tabung transparan, tapi tetap memberikan kehangatan pada bayi yang diletakkan di inkubator ini. Inkubator terbuka disebut juga dengan inkubator Armstrong, yang dapat memberikan akses lebih mudah bagi para tenaga kesehatan dalam merawat bayi di dalamnya. Yang ketiga, ada inkubator dinding ganda. Seperti namanya, inkubator bayi ini memiliki dua dinding yang dapat mencegah panas dan kelembaban keluar dari tabung. Yang keempat, ada inkubator kontrol servo. Inkubator bayi ini memiliki program otomatis untuk mengatur suhu dan kelembaban berdasarkan kondisi si kecil melalui sensor khusus yang ditempelkan ke kulit bayi. Yang kelima, ada inkubator portable, dikenal juga dengan inkubator transport, karena banyak digunakan untuk memindahkan bayi dari satu ruangan ke ruangan lain, dari satu rumah sakit ke rumah sakit lainnya. Penggunaan tipe inkubator ini harus didasarkan atas kondisi kesehatan bayi itu sendiri. Tentu, keputusan ini berada di tangan dokter yang menangani bayi Anda. Kelengkapan alat inkubator yang pertama, lampu berwarna merah atau orange yang digunakan untuk mengatur mekanisme panas. Yang kedua, pengontrol suhu. Bagian ini mengkalibrasi suhu kamar yang diinginkan. Apabila suhu inkubator tidak sesuai dengan kebutuhan bayi, dapat diturunkan sekitar 1,5. Yang ketiga, lubang saluran oksigen atau oksigen inlet. Saluran yang berukuran sekitar 0,5 cm untuk mengalirkan oksigen sesuai kebutuhan bayi. Alat ini dilengkapi dengan flow meter dan analisa oksigen atau oksigen analyzer. Yang keempat, humidity. Humidity adalah alat untuk menciptakan kelembapan yang dilengkapi dengan reservoir untuk menampung air pelembab atau aqua steril yang diganti tiap 24 jam. Yang kelima, fasilitas penimbang berat badan. Alat ini didapat dari inkubator yang lengkap, di mana bayi dapat ditimbang berat badannya tanpa harus mengeluarkannya dari inkubator. Yang keenam, termometer inkubator. Termometer digital yang akan digunakan untuk mengukur suhu inkubator sendiri sesuai dengan keinginannya. Cara menggunakan inkubator. Yang pertama, bersihkan dengan desinfektan setiap hari secara keseluruhan. Yang kedua, tutup matras dengan kain bersih. Yang ketiga, kosongkan air reservoir. Yang keempat, atur suhu sesuai dengan umur bayi dan berat badan bayi. Yang kelima, hangatkan inkubator sebelum digunakan. Yang keenam,
Bila diperlukan pengamatan seluruh tubuh bayi, maka lepaskan semua pakaian bayi dan segera mungkin pakaikan kembali setelah semuanya selesai. Yang ketujuh, tutup inkubator dan jaga lubang agar tetap hangat. Yang terakhir, gunakan satu inkubator untuk satu bayi. Mekanisme kehilangan panas tubuh bayi yaitu melalui 4 cara. Yang pertama ada radiasi. Radiasi yaitu kehilangan panas karena pancaran tubuh terhadap suhu lingkungan. Yang kedua yaitu ada konduksi. Konduksi yaitu kehilangan panas karena bersentuhan dengan permukaan di mana bayi diletakkan. Yang ketiga yaitu ada konveksi, yaitu kehilangan panas dari kulit terhadap udara yang bergerak. Dan yang keempat yaitu ada evaporasi, kehilangan panas karena menguap dan berhubungan dengan pelembaban.